Waktu dulu sekolah, saya nggak pernah mengerti yang namanya belajar. Tapi setelah menelusuri dan mencoba memahami apa arti belajar sesungguhnya itu apa, sampai saya tahu. Karena pada dasarnya saat kita sekolah dan dari buku-buku yang kita pelajari serta buku yang kita baca, isinya hanya pengetahuan, bukan untuk bisa dipraktikkan. Dan dari sini saya disclaimer dulu nih, bukan mengatakan pengetahuan itu gak penting. Cuman ada konteks lain yang lebih penting daripada sekedar tahu. Jadi, buat yang masih menonton dan ingin tahu lagi arti belajar lebih dalam lagi, nonton video ini sampai habis. Investasi kehidupan, karena investasi bukan keuangan saja. Saya sadar ketika saya mencoba belajar apa sih arti dari kehidupan ini, dan ketika saya mencoba membaca, menonton, dan memahami dari semua pelajaran yang bisa saya ambil, barulah saya mencoba menyimpulkan bahwa waktu saat sekolah, proses belajar yang kita lakukan agak pernah maksimal. Karena pola pikir yang ditanamkan saat kita kecil itu gak ada. Yang kita tahu itu hanya pagi-pagi datang ke sekolah dan masuk kelas. Guru masuk kelas dan menerangkan mata pelajarannya tanpa tahu maksud dan tujuan dari belajar itu sendiri. Kemungkinan saat kamu tahu apa arti belajar, kamu akan senyum-senyum sendiri dan kenapa saya gak dari dulu menyadari hal ini. Jadi gini, buku-buku pelajaran itu semuanya itu hanya informasi yang memberikan tahu secara fakta. Bukan benar-benar kita belajar yang bisa kita lakukan sesuatu. Bisa saya contohkan dari saat kita belajar mobil atau motor atau sepeda lah. Belajar itu atas hasil yang kita dapat dari pengalaman. Kayak kita ngegas gimana, rem kayak gimana. Semua ada aturannya dan tata caranya. Jadi saat kita belajar sepeda atau motor atau mobil, kita pastikan tahu lebih dulu bagaimana cara kerjanya dari kendaraan tersebut. Dan hal apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita benar-benar bisa mengendarai kendaraan tersebut. Makanya kita membutuhkan kebiasaan, bukan hanya sekedar tahu atau paham, tapi mesti dilakukan. Dan di sini, apakah pengetahuan kita saat kita belajar bisa dilakukan atau tidak? Dan jawabannya tidak. Terkadang saat kita diberikan mata pelajaran sejarah dan dari sini kita hanya cukup tahu saja, karena hal itu adalah masa lalu. Makanya kita malas untuk mempelajari hal itu. Lebih menyenangkan saat kita belajar olahraga, yang dimana kita bisa melakukan dengan bergerak dari belajar cara main basket, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat tubuh yang sehat juga. Apalagi belajar komputer, pasti kalian lebih favorit lagi. Jadi dari contoh tadi, apakah kamu sudah sedikit mulai paham arti dari belajar itu sendiri? Kalau masih belum begitu paham, saya akan jelaskan biar kamu lebih memahami sehingga kamu mengerti. Karena waktu dulu di sekolah, saya tidak tahu akan hal ini. Dan coba saya lebih tahu dari awal. Dari sini, saya coba memberikan contoh lagi. Apakah kamu tahu bagaimana belajar menjadi siswa atau siswi yang baik? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjadi murid yang teladan dan bisa kamu praktekkan. Yang pertama, mengikuti apa yang diajarkan sama guru. Ini pasti ya, kita pasti semua tahu. Kedua, disiplin datang lebih awal ke sekolah. Hal ini mengajarkan kita untuk lebih disiplin dan memberikan waktu sedikit lebih nyaman ketimbang kita pas-pas datang ke sekolahan. Langsung ketiga, coba pahami setiap mata pelajaran apapun itu yang bisa kamu praktekkan. Kalau hanya diberikan informasi secara fakta, maka cobalah dihafal saja. 4. Cobalah berteman sehingga bisa bersosialisasi untuk memahami teman. Karena setiap sifat dan karakter orang berbeda-beda. Kelima, cobalah bertanya apa yang kurang dipahami atau cari tahu bila ada kesalahan. Dan kalau kamu punya rasa penasaran terhadap suatu pelajaran, apapun itu, telusuri dan cari tahu. Dari hal itu, kamu bisa belajar lebih efektif dan bukan sekedar mengikuti jalan yang ada. Belajar bisa didapatkan dari interaksi sama orang lain. Mencari tahu sendiri dengan menambah wawasan sehingga kita bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan terkadang kita harus bisa membelajar dari hal apapun. Kita harus tahu betul bagaimana menjadi anak yang baik, ayah yang baik, atau ibu yang baik. Tanpa sadar, kita gak pernah diajarkan di sekolah karena guru juga perlu belajar bagaimana menjadi guru yang baik dan bisa mengajarkan ke muridnya secara efektif. Setelah belajar, kamu juga harus bisa memahami dari apa yang bisa kamu baca dan diajarkan. Biasanya memahami atau paham terhadap suatu hal itu berarti kamu benar-benar mengerti betul dari apa yang bisa kamu ilustrasikan. Misalnya mobil. Bila kamu sering memperhatikan mobil, maka kamu tahu betul bentuknya. Punya 4 roda dan ada mobil tertentu punya 2 pintu atau 4 pintu.
Dan dari sini kamu tidak perlu menghafal, tapi cukup kamu pahami betul bentuknya. Jadi, bila kamu ingin memberitahukan kepada orang lain, pasti otomatis kamu bisa memberitahu bentuk mobil seperti apa, tanpa harus membuka buku pelajaranmu. Memahami berarti menangkap makna atau esensi dari sesuatu secara mendalam. Ini bukan sekedar mengetahui fakta, tapi mampu melihat hubungan, pola, dan makna di balik informasi yang diterima. Sedangkan kalau mata pelajaran matematika itu berbentuk fakta, 2 tambah 4 sama dengan 6. Dan hal itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, kalau mata pelajaran ini butuh ingatan, dan kalau ada salah perhitungan, maka salahlah semuanya. Itulah kenapa murid tidak suka dengan mata pelajaran ini. Memahami memang perlu berpikir lebih, tapi memahami ini lebih terbentuk dari visual apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Sama halnya pengalaman yang kita rasakan, yang kita alami, bisa kita ceritakan tanpa harus diingat kembali, karena secara otomatis akan terekam di otak kita. Ketika seorang memahami sesuatu, mereka bisa menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri, menghubungkannya dengan pengalaman pribadi, atau bahkan mengajarkan mereka kembali kepada orang lain. Pemahaman seringkali melibatkan refleksi dan pemikiran kritis, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Dari hal ini, kamu pasti bisa lebih mengerti sekarang apa yang kita pelajari dan cara belajar bagaimana lebih efektif, yaitu bisa dilakukan atau dipraktikkan. Dan bila ada kebingungan, bisa ditanyakan juga. Cuman masalahnya saat sekolah atau belajar, apapun itu, terkadang sulit untuk diterima, karena kita hanya tahu tanpa aksi. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat, dan bila kamu suka dengan video ini, tekan like ya. Bila kamu ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tunggu di video selanjutnya ya.